Pembalap Indonesia dari Astra Honda Racing Team, Herjun Atna Firdaus, sukses menjadi juara Asia dalam perhelatan Asia Road Racing Championship 2024 di kelas Asia Production 250. Kepastian tersebut ia dapatkan setelah finish kedua dalam race 2 di Chang International Circuit, Buriram, Thailand. Herjun finish di depan saingannya dari Yamaha Racing Indonesia, Muhammad Fairozi Torekotullah. Suksesnya Herjun meraih gelar kampiun tak lepas dari gagal finishnya kontender utama juara, Muhammad Kiandra Ramadipa. Muhammad Kiandra Ramadipa harus menepi karena kerusakan mesin. Insiden itu dialami rekan setim tersebut di lap kedua. Menepinya Kiandra membuat Herjun tampil tanpa beban. Secara kalkulatif, ia hanya perlu finish di bawah Muhammad Fairozi Torekotullah untuk meraih gelar juara Asia. Di kelas Asia Superbike 1000, pembalap Honda Asia Dream Racing with Astemo, Andi Farid Izdihar, atau lebih dikenal sebagai Andi Gilang, unggul 7 angka atas Yuki Kuni yang ada di peringkat kedua dengan 158 poin. Namun pada race 2, Andi Gilang gagal memenangi balapan dan harus puas finish di posisi ketiga. Andi finish di belakang duo pembalap Jepang, Yuki Kuni dan Tetsuta Nagashima. Yuki Kuni membalap untuk SDG tim HRC Pro Honda, sementara Tetsuta Nagashima merupakan pembalap Astemo SE Racing with Thai Honda. Dengan demikian, Yuki Kuni mengakhiri dengan juara musim ini dengan 183 poin atau unggul 2 angka dari Andi Gilang. Sudah menjadi rahasia umum kalau Yamaha saat ini sedang dihantui performa yang tidak bagus. Terakhir kali, tim pabrikan asal Jepang itu berhasil meraih kesuksesan pada 2021 dengan Fabio Quartararo keluar sebagai juara. Setelah itu, Yamaha cukup kesulitan untuk bisa kembali kompetitif. Mereka kalah saing dengan pabrikan-pabrikan Eropa seperti Ducati, KTM, sampai Aprilia. Namun kini, Yamaha akan memiliki 2 tim pada MotoGP 2025 sebab Pramac Racing hadir menjadi tim satelit mereka. Di musim depan mereka memiliki 4 rider, yakni Fabio Quartararo dan Alex Rins, serta Miguel Oliveira dan Jack Miller di Pramac Racing. Dengan bertambahnya kekuatan rider, Direktur Teknis Yamaha, Max Bartolini tak ingin mematok target tinggi. Dia hanya ingin Yamaha bisa menjadi kompetitif, sehingga harapannya dapat tampil moncer di musim berikutnya, yakni MotoGP 2026. Target kami adalah menjadi sekompetitif mungkin. Saya berharap melihat sesuatu yang lebih baik di akhir tahun depan dan sedikit lebih dekat pada 2026. Itu akan menjadi opsi terbaik yang bisa saya bayangkan, kata Bartolini dikutip Crash. Bartolini juga sadar bahwa para kompetitor saat ini bekerja keras untuk meningkatkan performanya di musim depan. Tapi, ia juga mengingatkan bahwa Yamaha tidak berhenti bekerja keras. Untuk mengejar, Anda tidak hanya perlu menutupi jarak, tetapi Anda juga harus bekerja lebih cepat daripada mereka. Itu membuat prosesnya menjadi panjang, pungkas Bartolini. Bos Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, menyebut Marc Marquez sosok vital di MotoGP. Marquez memang telah membuktikan kualitasnya di dunia balap motor dengan meraih 8 gelar juara dunia dalam karirnya. Namun, The Baby Alien sempat mengalami penurunan performa setelah kecelakaan di Jerez pada 2020. Sejumlah cedera dan perkembangan motor Honda yang minim membuatnya kesulitan bersaing di papan atas. Pada akhirnya, rider berusia 31 tahun itu memutuskan hengkang ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Keputusan itu diambil Marquez setelah 11 musim bersama tim pabrikan Jepang tersebut. Keputusan itu pun terbukti berhasil membawa Marquez kembali bersaing di papan atas. Dia pun finish di peringkat ketiga klasemen MotoGP 2024. Bintang asal Spanyol itu akhirnya sukses mengamankan kursi promosi di tim pabrikan Ducati musim depan. Ya, Marc adalah sosok yang vital. Saya setuju. Marc tidak diragukan lagi adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah. Apa yang telah dia lakukan? Apa yang telah dia perjuangkan? Apa yang telah dia upayakan untuk kembali berkompetisi? Benar-benar dengan kemungkinan memenangkan balapan lagi, meraih gelar lagi, kata Ezpeleta dilansir Motosan.
Ezpeleta pun yakin Marquez bakal segera mengalahkan pencapaian para pesaingnya setelah pindah ke Ducati Lenovo tahun depan. Dia memprediksi Marquez akan membuat semua perhatian tertuju padanya di MotoGP 2025. Marc adalah aset spektakuler untuk kejuaraan dunia MotoGP di dalam dan di luar lintasan. Saya yakin tahun depan akan banyak perhatian yang tertuju padanya dan banyak ekspektasi, pungkasnya. Fabio Di Giannantonio bicara soal harapan dan ambisinya jelang MotoGP 2025. Dia tak ingin berharap tinggi dengan akan belajar dari Marc Marquez dan Francesco Bagnaia yang merupakan rider pabrikan Ducati. Di Giannantonio mulai pulih pasca operasi lebih dari sebulan lalu. Rider asal Italia itu bakal menyiapkan diri dengan matang dalam menatap MotoGP 2025. Pada musim depan, Di Giannantonio bakal memakai Ducati Desmosedici GP25. Hanya saja, dia masih belum menjajal motor tersebut, mengingat masih dalam masa pemulihan. Di Gia juga sudah mendengar kabar kalau GP25 mengalami evolusi yang signifikan. Di Giannantonio menilai hal tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi Bagnaia dan Marquez yang merupakan rider utama Ducati. Karena itu, dia akan belajar dari dua rider itu sembari memaksimalkan performanya pada musim depan. Bagnaia dan Marquez akan memikul tanggung jawab sebagai pemimpin. Kami bisa menikmati dan menjadi underdog. Target saya adalah belajar dari mereka sambil bekerja di level yang sama, kata Di Gia dilansir Motosan. Di Giannantonio juga menyoroti kesetaraan di Ducati yang menunjukkan Jorge Martin bersaing untuk gelar dari tim non-pabrikan. Rider asal Italia itu hanya ingin fokus menikmati GP25 di musim depan. Itu membuktikan bahwa dengan dukungan yang tepat, kami semua bisa kompetitif. Tapi fokus saya adalah menikmati GP25, tumbuh, dan memanfaatkan peluang yang telah kami perjuangkan ini, pungkas Di Gia. Francesco Bagnaia Oga disamakan dengan Valentino Rossi. Penyebabnya Pecco tak mau kualitasnya disamakan dengan Rossi pun terungkap. Bagi Bagnaia, Rossi merupakan sosok yang tidak bisa dibandingkan dengan pembalap lain. Rossi dinilai mempunyai level yang berbeda dari pembalap kebanyakan. Kualitas Valentino Rossi, manakah yang ingin Anda miliki? Ini adalah pertanyaan yang mustahil. Valentino Rossi adalah Valentino Rossi. Saya rasa yang selalu membedakannya adalah kesadarannya. Namun saya rasa saya juga sangat sadar akan potensinya. Jadi, menurut saya, hal yang benar adalah membiarkannya di tempatnya sekarang. Mengingat dia tidak tersentuh seperti beberapa orang lain di olahraga ini, dan hanya mencoba bercita-cita untuk menjadi serupa dengannya, kata Bagnaia dilansir Tuttomotori Web. Para pembalap MotoGP sangat menyadari seriusnya krisis ekonomi yang tengah dialami oleh KTM. Ada Pedro Acosta yang dikabarkan mulai melirik pabrikan lain untuk menyelamatkan karirnya. Namun langkah sebaliknya justru dilakukan oleh Maverick Vinales. Maverick Vinales malah ikut membantu secara langsung krisis finansial yang dialami pabrikan KTM dengan uang pribadinya. Mantan pembalap Yamaha dan Aprilia ini dikabarkan telah membeli sebagian kecil saham pabrikan asal Austria tersebut. Kabar tersebut itu diungkap langsung oleh konsultan KTM, Heinz Kinnegartner, yang mengungkapkan ada banyak pihak yang siap membantu pabrikan untuk keluar dari krisis. Kinnegartner juga memastikan proyek KTM di MotoGP tetap aman dengan dukungan penuh para sponsor. Bahkan Red Bull sudah menunjukkan niatnya untuk terlibat lebih dalam lagi hingga masuk ke area teknis tim KTM musim depan. Sebelumnya demi berhemat, KTM disebut-sebut akan menghentikan pengembangan motor RC16 sampai sebelum musim dimulai. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa tes privat yang sudah dijadwalkan bulan Desember ini akan tetap digelar sesuai rencana awal. Ini menjadi kabar baik untuk para pembalap KTM yang awalnya sudah was-was bahwa mereka akan kesulitan kompetitif jika pengembangan motor dihentikan.